Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fa'la Hayati AS, NIM 19042124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Politik Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Tugas ini membahas mengenai peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Dalam suatu negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Proses kebijakan publik dalam negara demokrasi yang konstitusional menyimpulkan keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan ditujukan pada proses kebijakan. Dalam perspektif manajemen, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak 3 kelompok utama. Yang pertama, formulasi kebijakan, yang kedua, pelaksanaan kebijakan, dan yang ketiga, evaluasi kinerja kebijakan. Kinerja pemerintahan yang baik harus diawali dengan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik hanya dapat dicapai melalui formulasi kebijakan yang baik. Tanpa formulasi kebijakan yang baik, tidak mungkin kebijakan yang baik akan terwujud. Dan kinerja yang tinggi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik. Sesungguhnya penyusunan kebijakan publik sejak awal harus melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Efektivitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Jika sebuah kebijakan diibaratkan produk dari sebuah mesin, maka ketika mesin tersebut memiliki sistem dan komponen-komponen yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan adalah suatu yang baik dan berkualitas. Jika diasumsikan bahwa sistem politik dan pemerintah Indonesia pasca reformasi lebih baik dari sebelumnya, maka logikanya kebijakan yang dihasilkan oleh sistem tersebut juga lebih baik proses dan isinya. Dari ilustrasi tersebut dapat dimaknai bahwa sejumlah kebijakan publik yang dilahirkan dari sebuah sistem sosial politik yang semakin demokratis dibandingkan sebelumnya akan menghasilkan sebuah kebijakan publik yang setidaknya secara formal prosedural adalah lebih baik dari sebelumnya ketika sistem sosial politik pemerintahan masih sentralisme otoritarian. Alhasil, kebijakan publik sebagai produk politik yang dilahirkan dalam sistem sosial politik yang semakin demokratis yang seharusnya memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya, tidak harus linear logikanya. Karena tidak sedikit produk kebijakan masa lalu yang juga tergolong baik dan masih diberlakukan hingga sekarang. Bukan karena anomali dan kondisi yang paradoksal ketika kebijakan yang dilahirkan dalam sistem demokratis itu isi dan substansinya dianggap buruk atau bahkan lebih buruk dibandingkan kebijakan serupa yang dihasilkan oleh sistem yang dianggap lebih buruk dari yang ada sekarang. Karena sekali lagi, komponen-komponen yang menjalankan dan menjadi bagian sistem tersebut adalah manusia atau makhluk sosial dan bukannya benda mati. Diperlukan banyak syarat untuk menjadikan sebuah sistem yang baik menghasilkan sesuatu yang baik dan berkualitas. Kebijakan publik adalah produk politik sehingga unsur-unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.